Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku di Spung Channel. Bocah sing kepo bawelan cerewet. Bikin para kadrun meradang kejang kepanasan dan ngamuk-ngamuk selalunya ya. Gimana kabar sahabat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kalaupun ada yang sakit, semoga lekas sehat kembali. Amin. Nah, di videoku kali ini aku ingin menjawab beberapa pertanyaan dari salah satu subscriberku yang dibikin berupa video. Ya, seputar tentang konten-konten YouTubeku ya, tentang pendapatku gitu ya. Apa yang ditanyakan nanti kita simak bareng-bareng. Buat kalian yang ingin juga menanyakan sesuatu tentang konten YouTubeku, boleh kok tuliskan di kolom komentar, atau mungkin boleh juga kirimkan dibikin video gitu, nanti aku kombinasi sama jawabanku. Apa sih pertanyaan-pertanyaan dari salah satu subscriberku ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Halo, assalamualaikum. Tanya Mbak Pung, pada Pilpres kemarin kami tahu Mbak Pung dapat berbagai macam ancaman pembunuhan lah, yang dibully lah, karena berpihak kepada Pak Jokowi. Gimana cara Mbak Pung mengatasinya? Ancaman-ancaman tersebut kami kira bukan kaleng-kaleng, tidak main-main. Gimana tipsnya Mbak Pung menghadapi semua ancaman itu? Untuk pertanyaan pertama ini, tentu kalian semua tahu, subscriberku, penontonku, jelang Pilpres kemarin itu adalah panas-panasnya gitu ya. Kok setiap konten aku kalau ngelawan mereka, para lawan Bapak Jokowi di Pilpres kemarin, melawan hoax mereka, fitnah mereka itu, ya banyak banget bulian, caci makian, hinaan, bahkan ancaman pembunuhan sekalipun ditujukan sama aku. Tapi gimana aku menghadapinya? Aku tetap woles aja karena aku percaya apa yang aku sampaikan itu bukan berita hoax, bukan berita fitnah, bukan berita bohong. Dan aku yakin itu hanya sebatas ancaman belaka karena nggak tahu orangnya ada di mana ya. Itu jadi aku santai aja, dan aku bersyukurnya banyak teman-teman yang memberikan support gitu ya, memberikan dukungan kepada aku agar tetap semangat, tetap berani menyampaikan apa yang memang harus saya sampaikan gitu. Jadi ya itu bagaimana cara saya menghadapi orang-orang yang melakukan ancaman, bulian dan sebagainya saat jelang Pilpres kemarin itu gitu. Pertanyaan kedua, ada sebagian orang yang menuduh mbaknya ini cari makan di YouTube dengan cara membela pemerintah dalam menghadapi oposisi. Apakah benar mbak ini sekedar cari makan di YouTube? Untuk jawaban nomor 2, aku tidak pernah dapat apa-apa dari pemerintah ataupun Bapak Jokowi ya. Dan kalau ada yang mengatakan aku cari makan dari YouTube, ngoceh di YouTube untuk cari makan dan sebagainya. Kalau penonton subscriberku ya dari pertama aku bikin video ini tentu tahu. Aku ada di Singapura waktu pertama kali aku bikin konten YouTube awal 2018 lalu gitu ya. Jadi aku cari makan itu dengan bekerja, bukan dengan ngoceh di YouTube. Dan aku bicara di YouTube, bikin vlog di YouTube itu nggak aku monetasi sampai akhir 2019 kemarin. Jadi YouTubeku ini baru termonetasi akhir 2019 kemarin. Jadi buat kalian yang mungkin mengatakan aku cari makan lewat YouTube, aku bikin vlog untuk cari makan, aku bikin YouTube untuk cari makan, untuk dapat duit dan sebagainya, semoga saja apa yang kalian katakan itu salah satu doa buat aku. Ayo tonton rame-rame biar aku dapat duit dari YouTube gitu ya. Jadi buat kalian yang mengatakan aku cari makan lewat YouTube dan sebagainya, iya nggak apa-apa, semoga itu adalah doa buat aku gitu ya.
Jadi itu aku bikin konten YouTube itu saat meledak-meledaknya ya, saat meledak-meledaknya 6 bulan pertama aku bikin YouTube itu, videoku itu terbebas dari monetasi. Aku nggak memonetasikan videoku saat videoku lagi booming-boomingnya gitu, dan saat itu aku masih bekerja di Singapura. Pertanyaan ketiga, Mbak. Seperti kita tahu, semua negara di dunia lagi menghadapi pandemi virus corona yang luar biasa dahsyatnya. Sudah banyak korban berjatuhan. Nah, apakah langkah pemerintah dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi dalam menghadapi pandemi ini sudah tepat, sudah sesuai, dan gimana tanggapan Mbak Pung? Jawab, Mbak. Jawaban selanjutnya masalah COVID-19 ini, tentu kita semua merasakan masalah yang sedang negara kita hadapi, bukan hanya Indonesia saja sebenarnya ya, banyak negara yang terpapar COVID-19 yang awalnya berasal dari Wuhan, Cina sana. Tentu dampaknya banyak banget dari segi ekonomi, aktivitas, kegiatan, sosial, dan sebagainya, itu dampaknya banyak banget gitu. Dan banyak pihak yang meminta kepada pemerintah, kepada Bapak Jokowi untuk lockdown nasional gitu, untuk menutup semua akses, tutup total, namanya lockdown itu pokoknya tutup total, tidak ada kegiatan di luar rumah gitu ya. Tapi Pak Jokowi tidak melakukan hal tersebut karena tentu beliau sudah memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi jika pemerintah melakukan lockdown skala nasional. Makanya terus diganti dengan SPBB untuk daerah-daerah yang terpapar virus corona 19 yang sudah zona merah, tentunya dengan syarat mereka juga harus mengajukan kepada Kementerian Kesehatan gitu. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, tindakan untuk tidak melakukan lockdown itu ya tepat gitu ya, karena banyak negara seperti India, Italia, Amerika itu yang menerapkan lockdown. Di sana terjadi banyak kericuhan, chaos gitu ya. Itu tentu kalau di Indonesia sepertinya akan lebih parah lagi. Tahu sendirilah ya, warga 62 ini masih belum bisa untuk diajak disiplin, belum bisa untuk diajak mentaati peraturan dengan sebaik mungkin ya, masih ndablek-ndablek gitu ya. Tentunya hal-hal seperti itu sudah difikirkan baik-baik oleh pemerintahan Bapak Jokowi. Saya rasa sih apa yang dilakukan Bapak Jokowi dalam menangani virus 19 ini, COVID-19 ini udah tepat, dan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, ayo kita sama-sama dukung apa yang jadi peraturan pemerintah untuk menjaga jarak, untuk menjaga kebersihan, untuk memakai masker yang terdampak virus corona itu ya, untuk mencegah ataupun menghentikan mata rantai penyebaran virus corona itu sendiri. Pertanyaan keempat, seperti kita tahu ada orang-orang yang coba memanfaatkan bencana di tengah pandemi ini untuk nyari panggung, seperti dua mantan itu sama dokter yang berambut ungu, yang seolah-olah mencari panggung di tengah bencana nasional. Pendapat Mbak gimana? Tolong dijawab. Untuk jawaban ini, saya rasa saat ini ya, kita semua, entah itu pejabat atau dokter atau siapapun itu, kita nggak perlu untuk menyerang pemerintah ataupun membuat bualan-bualan yang justru akan mericuhkan suasana ya. Kita semua harus bersatu untuk melawan virus corona ini, agar tidak terus merambat, agar tidak terus menyebar gitu ya. Bukan saatnya untuk kita saling menyalahkan, bukan saatnya untuk kita memojokkan, bukan saatnya untuk kita menyudutkan, bukan saatnya untuk kita menyalahkan itu tadi gitu ya. Jadi siapapun kita, siapapun mereka, kalau ada pihak-pihak
yang menggunakan, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang pemerintah, untuk menyudutkan, untuk memojokkan itu, saya rasa mereka itu ya nggak memikirkan untuk kepentingan bangsa ini gitu ya. Jadi kalau memang kita memikirkan kepentingan bangsa ini sebagai anak bangsa gitu ya, entah apa profesi kita gitu ya, jangan hanya mementingkan kepentingan kita. Wah, keamanan kita, keselamatan kita, atau kebutuhan kita tidak tercukupi, tidak terpenuhi, pemerintah harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu gitu. Hello. Pemerintah bukan hanya memikirkan satu dua orang gitu ya, bukan hanya memikirkan satu permasalahan gitu. Ayo dong kita sama-sama memberikan dukungan, kita sama-sama memberikan support gitu ya. Pemerintah kepada masyarakat, masyarakat kepada pemerintah gitu. Tapi ya itu tadi, masyarakat di Indonesia itu masih susah kalau untuk diajak kompak bersama-sama. Dalam keadaan seperti ini pun banyak pihak-pihak yang masih memanfaatkan keadaan untuk menyerang. Padahal Pilpres juga masih jauh gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan mereka gitu ya. Miris aja sih gitu. Pertanyaan kelima dan yang terakhir ini Mbak. Dengar-dengar kabar Mbak Pung ini single parent ya. Single parent, kenapa ndak coba membina hubungan lagi Mbak? Siapa tahu ada yang cocok gitu di antara subscribernya Mbak. Atau memang Mbak lagi dekat sama siapa sekarang? Dijawab ya Mbak. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ini, gimana ya? Mungkin nggak seharusnya aku jawab di sini gitu ya. Nanti aku jawab di belakang aja karena I think this is personal question gitu ya. Dan konten YouTubeku bukan masuk ke ranah pribadiku gitu. Tapi ya, untuk sekali lagi untuk pertanyaan ini aku nggak bisa jawab di sini, maaf banget ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, bisa kok nanti ditanyakan di belakang layar, oke? Kemarin di grup saya Mbak, di grup kampung sih, itu ada saya ngupload Pak Ganjar yang himbauan tentang jangan menolak jenazah COVID itu. Terus ada yang nyanggah gini, mungkin maksudnya Pak Ganjar petugas partai. Nah, sering kita dengar ini, Pak Jokowi juga petugas partai. Gimana tanggapan Mbak tentang masalah ini? Kalau menurut aku, orang yang mengatakan Bapak Ganjar Pranowo itu petugas partai, Bapak Jokowi itu petugas partai, dan selalunya itu orang-orang dari PDIP yang disebut sebagai petugas partai gitu ya. Kemungkinan karena Ibu Mega pernah membuat pernyataan kalau Bapak Jokowi itu adalah petugas partai. Kalau menurut aku ya, semua orang yang berada di bawah naungan partai, entah itu Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan sebagainya, ya mereka itu adalah petugas partai gitu ya. Jangankan Bapak Jokowi, Pak Ganjar, dan lainnya, seperti ketua-ketua partai itu juga adalah petugas partai gitu loh. Jadi kalau aku sih I don't care ya, mereka mau menyebut Bapak Jokowi, Pak Ganjar, dan Bu Risma atau siapapun itu sebagai petugas partai, itu kalau aku don't care, karena memang mereka diusung oleh partai tersebut gitu loh. Pak Prabowo juga petugas partai kalau menurut aku gitu ya. Siapapun yang bekerja ataupun berada di bawah naungan sebuah partai, ya menurut aku itu mereka itu adalah petugas partai gitu. Jadi I don't care mereka mau mengatakan petugas partai, petugas partai, petugas partai. Yang penting mereka bekerja dengan baik gitu ya. Dan mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Tentu kalau namanya pembenci, namanya hater, nggak akan ada baiknya gitu ya. Saya pun demikian, di hadapan para hater nggak akan ada baiknya. Namanya nggak suka ya nggak suka gitu ya. Jangankan menyebut sebagai petugas partai, disebut sebagai boneka, sebagai apa gitu. Walaupun tentunya sebagai pemimpin Bapak Jokowi punya pikiran sendiri, punya pendirian sendiri gitu dalam memimpin bangsa ini. Tapi ya itu namanya nggak suka, namanya hater, ya terserah mereka mau ngatain apa gitu ya. Disebut petugas partai saya rasa bukan hal yang buruk kok ya. Jadi
abaikan saja deh mereka-mereka yang selalu menyebutkan hal seperti itu gitu. Oke. Nah, itu tadi saya udah menjawab beberapa pertanyaan dari salah satu subscriberku. Apabila jawabannya kurang memuaskan, aku minta maaf gitu ya. Dan itu aja deh ulasan dari aku. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih partisipasinya untuk question and answer di videoku kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk Indonesiaku. Stay safe at home ya, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa untuk daerah-daerah yang terdampak virus corona, kalau kalian pergi keluar pakailah masker, ikutilah peraturan-peraturan supaya mata rantai virus corona tidak menyebar kemana-mana dan kita semua bisa segera mengusir si corona dari bumi pertiwi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.